Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adistika Risma Frigiawan. NIM saya 2120803034. Saya dari kelas 2183B. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, pertama-tama saya akan membuat folder dengan nama saya, underscore NIM saya, underscore UAS. Kemudian saya akan membuka SMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL sehingga dapat terhubung ke database. Nah, kemudian saya akan buka Google, saya mengetikkan localhost untuk dapat masuk ke database. Nah, saya akan membuat database baru dengan nama Adisti Karisma Frigiawan underscore UAS. Kemudian saya create. Nah, database yang baru sudah ada. Kemudian saya buat tabel login. Nah, kemudian saya akan mengetikkan username dengan tipe data varchar dan panjang value-nya 50 dan password dengan tipe data varchar dan panjang value-nya 10. Kemudian saya save. Nah, sudah terdapat username dan password pada database. Kemudian saya masukkan nama username-nya dengan admin dan password-nya juga. Kemudian saya go. Nah, username dan password sudah ada. Kemudian saya akan membuat koneksi database dengan nama koneksi underscore db. Kemudian saya ketikkan import java.sql.driver.manager dan import java swing di option pane. Kemudian public class koneksi underscore db. Dan kemudian saya akan mengetikkan codingan java pada koneksi underscore db, di mana pada bagian class.forName, string URL, dan con itu akan menghubungkan file yang akan kita buat pada database yang telah kita buat. Kemudian saya akan membuat folder image yang akan dimasukkan pada folder yang baru saja saya buat, agar ketika saya mendesain image-nya itu bisa saya gunakan untuk memunculkan icon-icon pada tampilan desain saya. Nah, sekarang saya akan membuat form login dengan nama form underscore login. Nah, di sini saya akan membuat tampilan desainnya. Di sini saya akan menggunakan label, separator, text field, dan juga button login. Kemudian saya desain menggunakan gambar yang telah saya ambil sehingga terlihat lebih menarik. Setelah selesai mendesain, saya akan merubah variabel nama pada username dan password dan juga pada button login sehingga akan memudahkan saya ketika saya melakukan pengetikan di codingan. Pada codingan di form login saya mengetikkan import.java.sql.resultSet, kemudian import java.sql.statement, import java swing di option pane, import java swing.swing.utilities, import java swing UI manager. Kemudian pada public class form login terdapat koneksi underscore db.open connection yang berarti akan dihubungkan ke database.
Pada button login terdapat koneksi_db.connection.create_statement dan juga terdapat new form utama.show, di mana button login ini akan menghubungkan ke form utama menggunakan koneksi database ke database yang telah saya buat tadi. Setelah codingnya pada form login selesai, saya mencoba untuk merankan dengan mengetikkan username dan password dan muncul halaman utama, namun masih kosong. Nah, sekarang saya akan membuat form utamanya dengan mendesain terlebih dahulu halaman utama seperti yang saya lakukan. Setelah saya selesai membuat form login dan form utama, saya akan membuat form table, di mana form table ini akan saya masukkan di halaman utama pada pembuatan laporan. Nah, saya mendesainnya seperti tampilan berikut. Berikut tampilan desain saya pada form table. Kemudian saya akan merubah variabel namanya pada table, button keluar, dan juga button print. Sehingga akan memudahkan ketika saya mengcoding di bagian search. Nah, pada form table juga terdapat koneksi _db.openConnection, di mana form table ini akan juga terkoneksi ke database yang tadi saya buat.
public void reference data ini berfungsi untuk menampilkan data di mana string SQL-nya select from data mukena, yang berarti akan menampilkan data yang berasal dari database data mukena. Dan di situ terdapat ID, nama pembeli, tanggal, jumlah produk, merek, size, dan harga ya, di mana pada tabel tersebut akan terdapat itu semua. Kemudian pada objek data new object baris, nah itu merupakan codingan agar tabel yang kita buat itu menjadi terstruktur sesuai dengan database yang kita buat. Private void btn underscore keluar action perform ini berfungsi ketika kita mengklik button keluar, maka akan muncul pemberitahuan untuk meyakinkan si user apakah benar-benar ingin keluar, seperti jawaban yes, no. Pada private void btn underscore cetak action perform, nah ini berfungsi ketika kita mengklik button laporan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa apakah laporan itu ingin dicetak apa tidak. Nah, codingannya itu seperti di dalam button cetak action perform ini. Setelah semua codingan selesai, maka saya akan membuka reference data pada public form table sehingga data dapat dimunculkan di dalam laporan penjualan seperti tampilan berikut. Kemudian saya akan membuat form transaksi. Nah, form transaksi ini saya akan membuat tabel juga di bawahnya, di mana tabel tersebut akan terhubung ke database, dan saya akan menggunakan button simpan, cari, tambah, edit, hapus, dan juga keluar. Berikut tampilan desain saya.
Setelah selesai mendesain, saya akan merubah variabel namanya pada text field ataupun pada button dan juga pada tabel, sehingga akan memudahkan saya ketika saya melakukan pengkodingan. Pada public form transaksi terdapat koneksi _db_open connection, berarti form transaksinya akan terhubung ke database. Nah, pada private void simpan data terdapat string SQL yang tertulis insert into data underscore mukena, yang berarti data tersebut akan tersimpan di database yang bernama data mukena. Kemudian lanjutan dari codingannya, nah terdapat st.setString 1 di mana txt_id merupakan variabel name yang telah diubah tadi. Nah, sehingga ketika kita memasukkan data pada form transaksi nanti, itu akan masuk ke database secara terstruktur sesuai urutannya. Pada private void edit mukena terdapat string SQL yaitu update data mukena. Nah, itu maksudnya ketika kita mengupdate pada form transaksi ini, maka juga akan terupdate di database yang bernama data mukena. Nah, kemudian st.setString itu juga agar data yang kita masukkan itu masuk ke database secara terstruktur berdasarkan data yang kita isi. Pada private void hapus mukena terdapat string SQL yaitu delete from data mukena, yang berarti ketika kita melakukan penghapusan di form transaksi maka juga akan terhapus database. Begitu juga sebaliknya.
Pada private folder data ini berfungsi untuk ketika kita menekan button hapus, maka yang akan terhapus itu seperti ID, nama pembeli, dan jumlah seperti itu. Dimana yang tadi sudah kita ubah variabel namanya. Pada private void btn underscore cari SMP pembeli berfungsi ketika kita klik button cari, maka akan memunculkan pemberitahuan untuk pencarian. Kemudian pada button ini juga begitu, ketika kita mengedit kita akan klik edit sehingga akan teredit di database. Dan juga pada button keluar, setiap klik button keluar maka akan muncul pemberitahuan apakah user benar-benar ingin keluar dengan munculnya pemberitahuan yes or no. Setelah semua codingan selesai, saya akan membuka refresh mukena sehingga data dapat dimunculkan pada form transaksi seperti ini. Kemudian kegunaan pada button tambah, simpan, hapus, cari, edit, dan keluar seperti tampilan berikut. Ketika untuk menyimpan, kita harus menambah terlebih dahulu agar bisa disimpan. Dan juga begitu juga edit, kita harus mencari dahulu agar bisa diedit. Kemudian jika ingin keluar, kita akan dapat konfirmasi. Setelah itu, saya akan membuat database yang bernama data mukena. Kemudian saya create. Di sini saya menginputkan ID, nama pembeli, dan juga tanggal, merek, size, dan harga, dan juga jumlah produk beserta tipe datanya dan juga jumlah value-nya yang kemudian akan saya save. Nah, database-nya sudah kita buat. Kemudian kita akan masukkan data-data yang akan kita masukkan ke dalam database seperti berikut. Setelah membuat database data mukena, saya akan membuat form dengan nama toko mukena. Berikut saya akan mendesain tampilannya. Di sini saya akan mendesain tampilan untuk para pembeli, di mana pembeli dapat memilih produk yang diinginkan beserta jumlahnya. Kemudian akan muncul harga pembayaran. Nah, ketika pembeli memasukkan harga pembayaran, maka dapat muncul juga kembalian dan juga terdapat button hapus dan keluar.
Setelah saya mendesain, saya akan merubah variabel name-nya agar mempermudah saya dalam encoding-nya. Seperti berikut. Pada public void process berfungsi sebagai proses ketika pengguna memilih produk dan harga sehingga akan mendapatkan total belanjanya. Pada private void btn underscore clear action perform. Nah, di sini saya masukkan variabel nama yang telah diubah tadi sehingga ketika data ingin dihapus dapat terhapus.
Pada private void btn_exit action perform terdapat codingan integer jawab sama dengan javasum option paint dot so function dialog, di mana itu berfungsi untuk memberikan pemberitahuan kepada pelanggan ketika ingin keluar. Pada private void txt bayar action perform terdapat codingan yang akan membantu proses pada transaksi. Ketika pelanggan menginputkan jumlah pembayaran, maka akan munculkan jumlah kembaliannya. Setelah semua codingan selesai, maka saya akan merunkan dan mencoba menjalankannya seperti tampilan berikut. Dan ternyata semuanya berhasil. Kemudian saya akan membuat database dengan nama data pelanggan, kemudian saya gokan, di mana di database ini terdapat ID, nama pembeli, kemudian jenis kelamin, dan juga merek, size, alamat dan juga harga, beserta tipe datanya dan juga links value-nya. Seperti tampilan berikut. Nah, kemudian saya akan memasukkan data sehingga akan masuk di database. Kemudian saya akan membuat form dengan nama form pelanggan. Nah, kemudian saya akan membuat tampilan desainnya seperti berikut. Pada data pelanggan ini saya akan membuat button simpan, button tambah, button hapus, dan juga button keluar, di mana terdapat juga tabel di bawahnya yang terhubung dengan database seperti berikut ini.
Setelah selesai didesain, saya akan merubah variabel namanya sehingga akan memudahkan saya ketika pengkodingan nanti. Pada public form pelanggan terdapat koneksi yang disebut dedicated open connection yang berarti form pelanggan akan terhubung di database. Nah, pada simpan data juga dapat string SQL sama dengan insert into data pelanggan yang berarti bahwa form pelanggan ini akan terhubung ke database yang bernama data pelanggan, di mana pada form tersebut kita dapat menyimpan data yang akan nantinya tersimpan juga di database. Nah, pada st.setString dengan variabel nama yang telah saya ubah tadi seperti stid.getText, nah itu saya buat berurutan agar langsung terapi di database sesuai dengan yang saya urutkan di codingan private void simpan data. Pada private void hapus data, nah terdapat string SQL yang bertuliskan delete from data pelanggan, yang berarti ketika kita menghapus data di form pelanggan maka juga akan terhapus di database yang bernama data pelanggan.
Setelah selesai melakukan pengkodingan, maka saya akan merankan form data pelanggan dengan cara mengisi datanya terlebih dahulu. Kemudian jika ingin menyimpan, saya harus ditambah terlebih dahulu seperti berikut. Nah, data tersimpan. Namun jika ingin dihapus, hanya masukkan ID, dan jika ingin keluar, klik button keluar. Setelah itu, saya akan membuat database dengan nama data upah lembur yang berisikan ID, nama pegawai, jam kerja, dan juga upah lembur berserta tipe data dan name value-nya. Kemudian saya akan memasukkan data-data pegawainya agar tersimpan di database. Setelah membuat database-nya, saya akan membuat form upah lembur pegawai dan saya akan mulai mendesainnya seperti tampilan berikut. Setelah selesai mendesain, saya akan merubah variabel namanya untuk mempermudah saya dalam pengkodingan seperti berikut. Nah, pada kodingan form upah lembur pegawai juga terdapat koneksi underscore db dot open connection yang berarti form upah lembur pegawai ini akan terhubung ke database yang bernama data upah lembur pegawai. Pada file proses berfungsi untuk memproses berapa upah lembur pegawai yang berdasarkan lama kerjanya. Nah, disinilah terdapat proses untuk perhitungannya. Pada public void simpan upah terdapat string SQL yang bertuliskan insert data upah lembur. Nah, itu berfungsi sebagai ketika kita
menyimpan data di form upah lembur, maka juga akan tersimpan di database. Nah, pada st.setString 1, variabel nama yang telah kita ubah .getText .getText. Nah, susunan itu saya urutkan berdasarkan database hingga lebih terstruktur pada tabel. Nah, pada private void hapus upah juga terdapat codingan string SQL delete from data upah lembur, yang bermaksud bahwa ketika form upah lembur dihapus maka juga terhapus di database. Setelah codingan tidak terdapat kesalahan, maka saya akan merankan form upah lembur pegawai seperti tantangan berikut dengan menggunakan simpan, tambah, hapus, dan keluar seperti tampilan berikut. Setelah semua file telah selesai, maka saya akan membuat codingan di form utama. Nah, ini merupakan tampilan dari form utama. Kita klik file, kemudian add form palette, kemudian menu item, dan ketikkan nama form yang ingin dimasukkan. Contohnya seperti form transaksi, form pelanggan, form upah lembur pegawai, dan juga toko mukena. Pada menu laporan, saya juga menambahkan menu item dengan nama laporan transaksi penjualan. Setelah mengisi semua file di halaman utama, maka saya akan melakukan pengcodingan dengan cara mengetikkan new
form yang telah kita buat tadi, seperti contohnya form transaksi, form underscore transaksi, buka kurung, tutup kurung, titik, kemudian show, buka kurung, tutup kurung, titik 2, di mana show terdapat coretan di tengah seperti tampilan berikut. Nah, codingan ini diisi pada setiap file yang ada di halaman utama sehingga file dapat dimunculkan di halaman utama ketika dijalankan. Pada menu exit, saya klik kanan, kemudian event, kemudian klik menu, kemudian menu selected. Nah, di sini terdapat codingan yang seperti button keluar, dimana ketika klik exit maka akan muncul konfirmasi ingin keluar atau tidak. Setelah selesai, saya akan mencoba run dari halaman login seperti tampilan berikut. Kemudian saya masukkan username-nya dan juga password-nya, kemudian saya klik login. Nah, muncullah di halaman utama. Kemudian di file muncul form transaksi, pelanggan, upah lembur pegawai, dan juga toko mukena. Dan pada laporan terdapat form laporan penjualan. Pada file transaksi, saya klik maka muncullah form transaksi penjualan mukena seperti tampilan berikut. Kemudian saya isi datanya seperti ID, nama pembeli, tanggal, jumlah produk, merek, size, dan harga. Kemudian jika ingin disimpan, saya harus mengklik tambah terlebih dahulu, kemudian disimpan. Kemudian jika ingin mencari, maka saya harus memasukkan ID dari data yang dicari dan klik OK. Nah, muncul data yang dicari. Nah, jika ingin mengedit, saya akan mengedit terlebih dahulu, kemudian klik tombol edit. Nah, jika ingin menghapus, saya hanya perlu memasukkan ID-nya saja, seperti tampilan berikut. Nah, jika ingin keluar, maka hanya tinggal mengklik button keluar. Pada form pelanggan seperti tampilan berikut, saya memasukkan ID, nama pembeli, jenis kelaminnya, merek, size, nomor HP, dan alamat dari pelanggan. Jika data ini ingin disimpan di dalam database, maka harus ditambah terlebih dahulu, seperti tampilan berikut. Kemudian data yang disimpan pun berhasil disimpan di database. Kemudian jika ingin dihapus, maka hanya perlu mengetikkan ID-nya saja. Kemudian jika ingin keluar, maka cukup klik button keluar. Pada file upah lembur pegawai seperti tampilan berikut, saya akan masukkan ID pegawai, nama pegawai, jam kerja. Nah, maka akan muncul upah lembur pekerja. Kemudian jika ingin disimpan, harus saya klik tambah terlebih dahulu, kemudian disimpan, dan akan langsung tersimpan di database. Nah,
ketika dihapus, saya hanya perlu mengetikkan ID-nya saja, kemudian klik OK seperti tampilan berikut. Dan jika ingin keluar, maka saya hanya perlu klik button keluar. Pada tampilan toko mukena, pembeli hanya perlu memilih produk yang diinginkan, kemudian mencantumkan berapa jumlah produk yang diinginkan. Nah, maka total harga akan muncul dan pengguna akan menginputkan pembayaran dan kembalian akan muncul. Nah, ketika ingin menghapus hanya perlu mengklik button clear, dan jika ingin keluar hanya perlu mengklik button exit. Nah, pada button laporan tampilannya seperti ini. Nah, pada laporan penjualan mukena dapat diklik button print dan muncul tampilannya seperti ini. Dan jika ingin keluar maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik yes. Nah, pada button exit akan muncul pemberitahuan seperti ini. Klik yes. Baiklah, sekian video ujian akhir semester saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.